Selamat pagi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, salam sehat, semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan kita pagi hari ini. Ya, ini di seputar Natal masih tetap ya. Nah, saudaraku, di setiap hari akhir tahun atau awal-awal tahun, selalu saja banyak orang mencari ramalan gitu ya, bagaimana tahun yang akan datang ini. Jadi seperti sekarang ini, banyak sekali orang mencari kira-kira ramalan bagaimana tahun 2024. Ya, tentu ya banyak sekali versinya dan biasanya selalu saja ya yang menarik itu adalah kalau ya ada rasa khawatir, takut ya di mana berita-berita yang akan datang ini berita-berita yang negatif ya. Kalau bagus dia kurang menarik. Jadi seringnya adalah wow, kalau dia negatif gitu jadi menarik dan memang begitu katanya ya. Bad news is a good news katanya gitu. Jadi kalau dia kabarnya kurang baik, justru itu yang menjadi berita yang baik. Nah, tetapi apa yang saya mau bagikan adalah ya sama seperti kebanyakan orang, saya juga tadinya selalu mencari, menganalisa, mengikuti bahkan seminar-seminar bagaimana menghadapi tahun-tahun berikutnya gitu ya. Tetapi beberapa waktu lalu ya, nah ada firman Tuhan ini mengingatkan saya untuk saya tidak perlu takut karena saya memiliki penasehat ajaib. Ya, penasehat ajaib. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Yesaya 9 ayat 5. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di momen Natal ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ya kita telah memiliki, telah diberikan ya seorang putra, ya seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan datang ke dunia ini di mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya, yang artinya saudaraku bahwa pemerintahan, bahwa kuasa, bahwa kewenangan ada di atas tangannya. Dia adalah penentu segala sesuatu. Dan untuk itu dia membocorkan rahasia, menasehati, memberikan bimbingan, ya, menolong kita untuk kita bisa melalui masa-masa depan yang ada di hadapan kita. Nah, itu yang mengingatkan saya, menggairahkan saya. Iya ya, mengapa saya repot? Mengapa saya harus khawatir, takut, lalu mencari-cari informasi bagaimana kira-kira apa yang akan terjadi di depan. Saya sebaiknya datang kepada Tuhan saya yang luar biasa, yang adalah penasehat yang ajaib, yang luar biasa. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bersyukurlah kita ini memiliki penasehat yang ajaib. Mari kita jangan takut, jangan khawatir. Kita memiliki penasehat yang ajaib, yang luar biasa. Nah, saudaraku, nasihat atau hikmat Tuhan ini penting sekali untuk kita. Mengapa?
untuk kita merencanakan apa yang akan kita jalani di 2024 nanti. Ya, jadi untuk merencanakan ya supaya kita semuanya berhasil. Ya, firman Tuhan berkata kalau di Matius 7:24, ya orang yang bijaksana katanya membangun rumahnya di atas batu, membangun kehidupannya di atas dasar yang benar. Jadi mari kita merencanakan hidup kita di tahun 2024, dasarnya ya harus di atas batu karang kita, yaitu Yesus, supaya kokoh, supaya kuat. Kalaupun tahun depan ada banjir badai datang, bangunan kehidupan kita tetap kokoh. Kita tetap akan berdiri teguh. Kenapa? Ya, kita orang yang menerima nasihat, menerima hikmat Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Ya. Dalam Yakobus 1 ayat 5, ya ini terkenal saudaraku, kita anggap suatu kebahagiaan kita masuk ke dalam pencobaan. Ya, kalau kita dicobai itu menimbulkan ketekunan, dan kalau kita kekurangan hikmat, hendaklah kita memintakannya. Kenapa? Karena hikmat adalah cara kita ya mengatasi masalah, persoalan. Dengan hikmat Tuhan, kita akan mendapatkan jalan keluar. Ya, jalan keluar dari setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah Amsal 24 ayat 6 berkata, saudaraku, karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan ya, kemenangan tergantung pada nasihat. Ya, banyaknya nasihat. Nah, terjemahan lain ternyata nasihat yang bijaksana. Jadi ini juga berhubungan dengan nasihat ya Tuhan. Kalau kita mengikuti nasihat, kita pasti mengalami kemenangan, keberhasilan, apapun itu, situasi apapun yang akan terjadi tahun 2024, karena kita mendapatkan arahan, nasihat, bimbingan ya dari Tuhan kita yang berkuasa itu, ya yang lambang pemerintahan ada di atas bahunya itu, maka kita pasti ya mengalami kemenangan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kita harus betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita percaya kepada Tuhan. Ya, Amsal 3, 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Ia akan membuat engkau berhasil. Maka Ia akan membuat engkau menang. Maka Ia akan membuat mukjizat demi mukjizat, sehingga engkau dapat melalui semua tantangan, persoalan yang engkau akan hadapi. Nah, mari Bapak Ibu, ya, mari Bapak Ibu, kita jadikan betul-betul Tuhan kita itu menjadi penasehat ajaib bagi kita. Kita terus mempercayakan hidup kita kepada Dia, mempercayai firman-Nya, mentaati firman-Nya, lalu mengakui Dia dalam segala laku kita. Ya, saya percaya, saudaraku, entah apapun yang diramalkan orang mengenai tahun 2024, tetapi bagi kita anak-anaknya, firman Tuhanlah yang akan terjadi atas hidup kita sesuai dengan nasihatnya. Ya, boleh keadaannya berbeda, ya saudaraku, tetapi yang kita akan alami adalah yang terjadi atas hidup kita adalah apa yang akan tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Ia akan menjadi gembala kita, takkan kekurangan kita. Ia menjadi gembala buat kita. Mazmur 23
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari saudaraku, bersukacitalah, nikmatilah. Natal ini saya percaya terjadi supaya kita juga terus diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang besar. Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.